Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai apa itu peer-to-peer lending. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Peer-to-peer lending atau P2P adalah sebuah platform yang mempertemukan antara kreditur dan juga debitur secara langsung. Jadi dengan kata lain, peer-to-peer lending ini adalah suatu wadah alternatif pendanaan bagi orang yang ingin membutuhkan dana serta bagi investor yang ingin berinvestasi dengan dana yang dia miliki. Nah, biasanya peer-to-peer lending ini itu dilakukan secara online. Karena mudahnya untuk membuat suatu platform peer-to-peer lending ini, maka peer-to-peer lending ini diatur oleh pemerintah, sehingga tidak sembarangan orang atau perusahaan itu bisa membuat peer-to-peer lending. Sehingga ada peer-to-peer lending yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Jadi kalau kamu ingin berinvestasi di peer-to-peer lending, maka kamu harus cek dulu apakah platform peer-to-peer lending ini sudah dilegalkan oleh pemerintah atau enggak. Caranya, kamu harus mengecek ke Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK itu akan selalu mengeluarkan daftar peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan legal beroperasi di Indonesia. Tujuannya adalah supaya kamu tidak ditipu oleh peer-to-peer lending ilegal. Nah, di bagian berikutnya aku akan jelasin nih gimana mekanisme kerja dari peer-to-peer lending itu sendiri. Mekanisme kerja dari peer-to-peer lending ini itu terdiri dari 5 komponen utama, di mana dalam platform peer-to-peer lending pasti akan ada peminjam atau borrower, kemudian akan ada investor atau lendernya, lalu platformnya sendiri biasanya dinamakan marketplace, karena platformnya ini akan memungkinkan antara investor maupun borrowernya untuk langsung melakukan transaksi pinjam-meminjam. Nah, lalu setiap borrower ini itu juga akan memiliki rating. Jadi, pihak peer-to-peer lending akan mengevaluasi resiko dari borrower yang akan masuk ke dalam platform peer-to-peer lending mereka. Jadi bisa aja dilihat dari mungkin cash flow-nya atau mungkin dilihat juga dari kredibilitas dari si borrowernya. Jadi ada berbagai macam yang membuat lender ketika akan melakukan proses peminjaman dana itu mengetahui tingkat resiko dari borrower yang akan mereka pinjamkan dananya. Rating ini kemudian akan berpengaruh terhadap interest atau bunga yang akan didapatkan oleh lender atau investornya nih. Karena semakin tinggi resiko si borrowernya berdasarkan ranking sistemnya, maka bunga yang akan didapatkan oleh investor atau lendernya juga akan semakin besar. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan atau kepastian bagi lender yang memilih untuk meminjamkan kepada borrower yang memiliki tingkat resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Sehingga prosesnya sendiri itu berada di 5 komponen ini ekosistemnya. Kemudian siapa aja nih yang bisa jadi borrower dari peer-to-peer lending? Jadi borrower dari peer-to-peer lending ini itu berbagai macam ya. Baik dari individu, jadi seseorang bisa langsung masuk ke dalam marketplace peer-to-peer lending untuk mendapatkan pendanaan. Ada juga yang levelnya mikro atau kelompok. Jadi bisa aja misalkan bentuknya adalah koperasi, lalu ada UKM, mungkin bentuknya dalam bentuk CV gitu ya, maupun PT yang ukurannya juga masih kecil, misal medium size lah ya jatuhnya. Nah, namun dari semua borrower ini memiliki satu kesamaan biasanya. Jadi borrower yang masuk ke dalam peer-to-peer lending ini biasanya itu akan kesulitan jika meminta pendanaan dari institusi finansial konvensional seperti bank. Sehingga peer-to-peer lending ini menjawab
pendanaan bagi borrower yang memang secara perbankan itu belum layak untuk didanai. Kemudian dalam peer-to-peer lending ini karena memang borrowernya ini risikonya lebih tinggi, maka ada beberapa peer-to-peer lending yang akhirnya memberikan jaminan untuk setiap pinjamannya. Ada peer-to-peer lending yang memberikan jaminan berupa invoice atau surat kontrak pembayaran yang biasanya udah didapatkan dari perusahaan-perusahaan medium size nih. Jadi mereka dapat dulu kontrak suatu project, kemudian kontrak project tersebut dijadikan jaminan bahwa mereka akan melakukan pembayaran setelah project yang mereka akan lakukan selesai dikerjakan. Ada juga yang jaminannya ini adalah bentuknya urun dana antara si borrower gitu ya. Ada beberapa yang sifatnya mereka berkelompok terlebih dahulu, kemudian mereka memiliki uang iuran. Nah, iuran ini adalah jaminan jika salah satu anggota kelompok mereka ini gagal bayar, maka iuran tersebut akan digunakan untuk membayar lender dari si orang yang gagal bayar tersebut. Ada juga peer-to-peer lending yang memberikan jaminan berupa polis asuransi untuk setiap pinjamannya. Jadi, lender yang berinvestasi di marketplace atau peer-to-peer lending tersebut itu bisa memilih untuk membayar iuran atau premi dari asuransi gagal bayar. Sehingga kalau misalkan borrower yang mereka investasikan ini gagal bayar, maka perusahaan asuransi akan mengganti sebagian besar dana pinjaman dari si borrower tersebut. Nah, tapi memang ada juga peer-to-peer lending yang tidak memberikan jaminan sama sekali. Dimana kalau misalkan terjadi gagal bayar, maka tidak ada skema yang bisa menjaminkan sebagian atau seluruh pinjaman itu akan dibayarkan. Nah, tapi setiap peer-to-peer lending ini biasanya sudah memiliki mekanisme collection atau penagihan utang yang cukup baik biasanya. Jadi, sepengalaman aku, kalau misalkan terjadi keterlambatan bayar, maka tim collection dari peer-to-peer lending tersebut itu akan dengan cepat dan sigap untuk melakukan proses penagihan dan juga melakukan updating kepada kita sebagai lendernya. Nah, berapa nih kira-kira besaran bunga yang bisa didapatkan dari pinjaman peer-to-peer lending ini? Besaran bunganya biasanya itu berada di angka 10 sampai 20% per tahun. Jadi, besaran pinjaman dari peer-to-peer lending itu akan memberikan bunga di angka sekitar 10 sampai 20% per tahun ini. Setiap peer-to-peer lending itu memiliki besaran bunga yang berbeda-beda. Nah, namun setiap peer-to-peer lending legal yang sudah terdaftar di OJK itu akan mengikuti besaran bunga acuan maksimum dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sehingga walaupun besaran bunganya berbeda-beda, tapi mereka memiliki bunga acuan maksimumnya. Nah, kira-kira ada hal apa lagi yang ingin kamu ketahui tentang peer-to-peer lending? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Aku akan bahas di video-video selanjutnya dari teman finansial. Terima kasih banyak udah nonton video aku pada kali ini. Semoga apa yang aku jelasin bisa membantu kamu lebih memahami lagi mengenai apa itu peer-to-peer lending. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.